Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah, Bapak Imam. Lama saya tengok wajah beliau ni. Tadi saya tanya namanya, siapa nama? Aman. Rupanya kami dulu kuliah satu fakultas dulu. Pak Imam ni suaranya, ya Allah, nada beliau ni sedang berzikir tu bayang saya kampung mak saya. Jadi ada nada-nada ciri khas yang kalau dengar kadang ingat kampung aku. Dah nikah? Hah? Belum? Oh, udah. Yang kedua belum. Orang muazzin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, cik-cik dan puan-puan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini mendapatkan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cuma memang kali ini saya agak pesimis, karena dari 2 kali pengumuman ini tak ada pengumuman sarapan berjamaah. Biasanya ada. Insya Allah kita tetap sarapan meskipun di rumah masing-masing. Oh, di samping, siap. Ciri khas Ustaz di sini ada nih. Bawa kopi pula. Minggu subuh yang lalu saya tanya Ustaz Asmar, beliau ngisi sini. Asmar LC. Mana ngisi tadi subuh? Masjid Al-Munawwarah. Ada kau bawa kopi pula? Ada. Itu tandanya ngisi di Masjid Al-Munawwarah, bawa kopi pula. Mudah-mudahan yang berimpak kopi, yang berimpak lontong, Allah naikkan rezekinya. Terkhusus bapak yang selalu konfirmasi ke Ustaz, harus lebih banyak rezekinya supaya bisa terbeli paket untuk konfirmasi ke jadwal Ustaznya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan semangat. Dan memang biasanya kalau saya sebelum kita mulai tausiah itu biasanya kita bersolawat. Solawat kita pagi hari ini solawat nariyah. Solawat nariyah 1 kali, solawat tibiyah 1 kali. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi ghaibu wa husnul khawatimi wa
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita berselawat nariyah, semoga Allah berikan Rasul berikan syafaat. Kemudian kita bersolawat tibbiyah supaya Allah berikan kesehatan pada jasad, kesehatan pada hati, kemudian kesehatan pada pendengaran. Semoga yang bersolawat atau yang menikmatinya walaupun mulutnya gerak-gerak aja, walaupun tidak jelas, mudah-mudahan dapat syafaat, dapat kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita akan mengkaji atau mencoba untuk mentadabburkan Al-Qur'an surah Luqman, yakni ayat 14. Ayat ini mengingatkan kita kepada seseorang atau orang yang sangat berjasa kepada diri kita. Terkadang untuk menghilangkan beban benak penderitaan itu yang kita rasakan, contohnya mulai dari jam 00 tadi, alhamdulillah Pertalite naik 10.000, pertama 14.000 lebih. Banyak pula orang yang ngantri di SPBU, seolah-olah dia bisa stok untuk 1 tahun. Ya dia pasti akan rasakan juga itu harga baru. Ada lagi yang ngutuk-ngutuk di media sosial, tidak perlu diikut. Terakhir ini ada warga Pekanbaru ini, dia buat status tentang FS yang lagi viral, orang berbaju loreng yang membunuh ajudannya masuk penjara karena UU ITE. Jadi gimana nih kalau kita menghadapi situasi seperti ini? Ingat saja wajah-wajah orang-orang yang ada di atas yang mengesahkan harga BBM mahal. Ingat aja wajah, jangan lupa. Nanti 2024 ingat, tandai wajahnya, jangan lagi dipilih. Kemudian ingat-ingat wajahnya, bawa dalam doa Bapak Ibu sekalian. Terserah doanya apa, entah doa cilako, entah doa supaya dapat hidayah.
Namanya pun doa orang yang terzalimi itu la turaddu da'watahu. Doa orang yang terzalimi itu tidak tertolak doanya, kata Rasulullah. Nah, untuk menutupi penderitaan ini, terkadang kita harus mengingat-ingat penderitaan yang pernah dirasakan orang lain, supaya lebih apa? Lebih bersyukur dalam menghadapi kenyataan. Nah, kajian kita subuh hari ini salah satunya mengingat-ingat penderitaan orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Nah, sebelum kita kaji ayat ini, perlu pula kita kaji tentang Luqman ini. Karena ini surah Luqman ayat 14. Siapa sih sebenarnya Luqman ini? Kok bisa namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran menjadi sebuah nama dalam surah? Padahal Luqman ini tak masuk di nama-nama 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Siapa Luqman ini? Kalau kita lihat dalam kitab Bidayah wan Nihayah karya Abu Al-Fida Ismail Ibnu Katsir, beliau sebutkan bahwa pada beberapa riwayat menyebutkan Luqmanul Hakim ini adalah seseorang yang pendek, kulitnya hitam. Pekerjaannya ada yang bilang beliau ini tukang jahit, ada yang bilang beliau ini tukang kayu. Lalu kita kembalikan nama di posisi nama beliau yang menjadi sebuah nama dalam nama-nama surah. Berarti ternyata putihnya kulit seseorang, tampannya dia, cantiknya dia, hebatnya pekerjaan seseorang, belum tentu namanya diabadikan oleh Allah. Gimana sekarang? Begitu banyak orang yang repot dengan wajahnya. Banyak sekarang operasi plastik. Ini di jalan dekat Masjid Imam Bonjol Sukajadi, udah ada saya tengok perawatan operasi plastik bagi ibu-ibu yang mau ini perawatan. Silakan ke sana, tapi jangan hubungi saya, tidak tahu saya kontaknya karena saya belum sampai masuk dalam. Banyak orang yang sibuk memikirkan fisiknya tanpa sibuk memikirkan apakah namanya diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan Luqmanul Hakim ini, kulitnya hitam, pekerjaannya tukang kayu atau tukang jahit, tapi kulitnya yang hitam, pekerjaannya yang serabutan tidak jelas, tidak menjadi penghambat dirinya untuk menjadi manusia yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah gunanya kulit yang putih? Toh nanti umur 60 tahun ke atas akan keriput juga kulit. Apalah guna fisik yang sempurna? Nanti juga akan dimakan usia. Kalaupun kita mengutamakan fisik karena disebabkan ingin orang menerima kita, berarti orang itu pun mau menerima kita karena ada apa-apanya, bukan karena tulus. Berarti nanti setelah kulit itu mulai menua, fisik mulai tak sempurna, akan pupuslah sudah rasa cinta. Tapi coba kalau kita memikirkan bagaimana seseorang menerima kita karena memang benar-benar akhlak kita, maka insya Allah itulah yang abadi.
Sayangnya kata-kata ini saya sampaikan banyak di umur 60 tahun ke atas pula. Nah iya, harusnya dia ngomongi sama anak-anak remaja, anak-anak muda. Tapi walaupun umur 60 tahun ke atas, jiwanya masih remaja. Nah, dari dalam surah Luqmanul Hakim ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada 12 nasihat Luqmanul Hakim kepada anak. Dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa ada satu anak Luqmanul Hakim ini seorang yang musyrik. Nah, nasihat ini selalu dia tujukan kepada anaknya yang musyrik tersebut. Apa maknanya? Orang tua itu jangan pernah lelah untuk menasihati anak, meskipun anak tersebut musyrik. Betapa hebatnya nasihat Luqmanul Hakim ini, sampai-sampai Allah abadikan pula di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim ini hidup menurut riwayat di zaman Nabi Musa ini. Tapi ajarannya tetap kekal abadi sampai ke umat Nabi Muhammad di akhir zaman sekarang. Nah, orang tua jangan hanya terhenti memikirkan apa harta yang dia tinggalkan kepada anak, apa jabatan yang dapat dia bangga-banggakan yang akan dia berikan kepada anaknya, tetapi dia lupa memberikan nasihat, ajaran-ajaran yang terbaik untuk anak. Jadi teringat pula pengalaman saya sekitar seminggu yang lalu. Dapat saya telepon dari wali murid. Saya kan punya pondok pesantren. Jadi kebetulan saya ketua alumni Mustofawiyah Provinsi Riau. Jadi saya ada bentuk organisasi perkecamatan. Jadi perkecamatan ini ada kegiatan wirid sekali sebulan. Ketika hendak menghadiri tersebut, ditelepon wali murid saya. Pak Ustadz, ada anak santri juga tetangga saya, anak yatim, sekolah di tempat Pak Ustadz itu, berantem dengan santri yang lain yang bukan anak yatim. Kemudian orang tua yang tidak anak yatim ini rupanya marah, ditinju, disepaknya anak yatim ini. Sampai terakhir saya dengar, karena saya ketua yayasan agak jarang saya ke pondok, udah biru-biru, udah visum. Orang tua pun ikut campur urusan anak berantem, bapaknya pun ikut campur, anak yatim pula yang ditinjunya. Itu saya bilang, jadi akhirnya saya mau saya panggil dia, karena ini sudah perbuatan kriminal ini. Kalau anak umur 14 tahun ke bawah berbuat kesalahan, menganiaya orang, itu belum ditindak pidana. Tapi kalau dah bapaknya ikut campur, tindak pidana. Apalagi kalau bahasa egonya, dia buat seperti itu di daerah kekuasaan saya. Begitu jadinya. Dia sudah diantarnya anak ke pesantren tuh, tidak percaya dia dengan ustadz yang mengasuh anaknya selama 24 jam. Kenapa tak dia laporkan kepada pimpinan pondoknya? Dia laporkan kepada musyriknya. Itulah contoh orang tua yang tak pandai mendidik anak. Dititipkannya anak di pondok, dicontohkannya kekerasan. Saya panggil, akhirnya tanggung jawab. Tuntutan keluarganya minta 1.500.000. Baru apa bilangnya? Kalau bisa mintalah dikurangi Pak Ustadz. Saya ini kerja serabutan. Kalau memang dia kerja serabutan, kenapa kok serabutan pula
Perangainya ditinju anak yatim pula. La haula wala quwata illa billah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah abadikan nasihat Luqmanul Hakim kepada anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya. Apa sebabnya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya susah di atas susah, penderitaan di atas penderitaan. Wa fisaluhu fi 'amain, juga menyusuinya selama 2 tahun. Apa tujuan Allah menyebutkan ini? Anishkurli, supaya manusia bersyukur kepadaku. Wali walidaika, juga bersyukur kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, dan kepadakulah tempat kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu nasihat Luqmanul Hakim kepada anak, dan ini pula yang diabadikan oleh Al-Qur'an, yakni tentang bagaimana jasa orang tua, dan tujuan menyebutkan perjuangan orang tua tersebut supaya anak sadar dan mau berbakti kepada kedua orang tua. Bakti anak kepada orang tua itu terkadang hanya masa menunggu orang tua meninggal. Tapi bakti orang tua kepada anak sampai anak itu tua besar, bahkan beranak cucu pun, kalau orang tua ada masih ikut orang tua itu berbakti. Betapa banyak orang tua mampu menghidupkan 10 anaknya, tapi betapa banyak pula 10 anak merasa direpotkan hanya dengan 1 orang tua. Banyak panti asuhan, tapi ternyata banyak pula panti jompo. Kemana anak-anak? Nah, pagi hari ini kita jangan menghabiskan waktu mengingat-ingat seseorang yang tak ada jasanya ke kita. Mengingat menyumpah-nyumpah orang yang menaikkan BBM, hanya menghabiskan energi kita. Tapi mengingat-ingat jasa orang tua itu salah satu termasuk pahala yang sangat besar. Apa jasa orang tua yang diingatkan oleh Al-Quran kepada kita? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya derita di atas derita. Begitu indahnya bahasa Al-Quran. Allah tak langsung bilang berbaktilah kepada orang tua, tidak langsung, tapi Allah ingatkan dulu perjuangan orang tua kepada kita. Baru setelah itu Allah sampaikan apa tujuan dari menyebutkan jasa orang tua tersebut. Berarti bahasa Al-Quran ini mengajak kita untuk berfikir. Makanya untuk memahami kandungan Al-Quran ini diperlukan akal yang cerdas, pikiran yang mampu untuk menalar. Makanya di dalam Islam akal itu mempunyai tingkatan yang sangat tinggi.
Makanya kita diperintahkan oleh Allah dan para Rasulnya untuk mengisi potensi akal itu dengan ilmu. Alhamdulillah subuh hari ini kita isi potensi akal. Betapa banyak orang yang Allah berikan akal, tetapi akalnya tersebut mubazir. Mubazir. Kemana dia habiskan akalnya? Main game, mabuk-mabukan, meminum khamar. Salah satu mengapa alasan khamar, narkoba, mabuk-mabukan dilarang, itu merusak akal. Nah, inilah indahnya bahasa Al-Quran yang pada pagi hari ini kita kaji, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan jasa orang tua kepada kita, yakni ibunya mengandungnya susah di atas susah. Kalau kita kaji Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tak pernah Allah itu menyampaikan kepada kita durasi berapa lama ibu mengandung seorang anak. Tak pernah Allah sampaikan kandungan itu minimal 36 minggu. Tidak ada. Kandungan itu lamanya 9 bulan 10 hari. Tidak ada. Karena Allah lah yang tahu kapan anak itu dilahirkan, kapan seorang anak layak untuk lahir ke muka bumi. Kadang-kadang lahir dalam bentuk yang tidak utuh, kadang-kadang lahir dengan selamat. Bahkan banyak orang yang mengandung anaknya lebih dari 9 bulan, bahkan sampai lebih dari setahun. Hanya saja informasi yang kita dapatkan dalam janin yang ada dalam kandungan, yakni kita dapati dalam surah Al-Mu'minun dan juga hadis Nabi yang dinukil dalam kitab Arba'in Nawawi. Apa kata Rasul? Innar rajula yajma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Bahwa seseorang itu dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari. Nutfatan, 40 hari yang pertama berbentuk segumpal mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari setelahnya segumpal mani tadi berubah menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian dari segumpal darah berubah menjadi segumpal. Thumma yursalu 'alaihi al-malaku fayunfakhu fihi ruh. Kemudian setelah itu Allah utus malaikat, kemudian Allah tiupkan ruh. Malaikat itu meniupkan ruh ke dalam jasad janin. Jadi kelipatan 40 hari yang pertama segumpal mani, 40 hari yang kedua segumpal, 40 hari yang ketiga segumpal daging. 40 kali 3, semangat, kita mau makan lontong nih, udah datang saya tengok di belakang. 40 kali 3 100, bagi 30 hari dalam setiap bulan. Berapa itu? 4 bulan. Jadi 4 bulan itu sudah tanda-tanda janin akan bergerak, karena sudah Allah tiupkan ruh. Itu juga mempengaruhi hukum fikih Bapak Ibu. Menurut Imam Ar-Ramli, kalau anak lahir di bawah 4 bulan tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka dia tak perlu dilaksanakan fardu kifayah, cukup ditanam. Tapi kalau sudah ada tanda kehidupan, tandanya dia bergerak, maka laksanakan fardu
kifayah. Itulah pesan tentang keadaan janin. Tak pernah Allah sampaikan durasinya bagaimana. Tetapi yang Allah ingin sampaikan penderitaan seorang ibu ketika mengandung. Ini juga sebagai pelecut bagi seorang suami yang istrinya mengandung. Kadang-kadang suami ini tak sabar menghadapi istrinya yang mengandung. Padahal ketika seorang istri dalam keadaan hamil itu pasti tentu pergerakannya melambat, tak secepat seperti biasa. Nih saya hari ini pendukung ibu-ibu nih, saya tengok banyak yang senyum-senyum di belakang. Tak secepat seperti biasanya. Jadi kalau seorang suami tahu dia semakin hari usia kehamilan akan bertambah pula penderitaan istrinya, maka dia tidak akan mudah ego dengan istri. Sekali diurutlah pinggang istri. Ini ketika anak itu lahir, baik perangai anaknya, anak dia. Oh, anak aku nih. Udah macam hantu belau perangai anak tu. Wah, itu anak kau. Begitulah hebatnya perjuangan seorang ibu nih, Bapak Ibu. Nah, harusnya seorang perempuan yang sudah bisa merasakan, yang sudah pernah merasakan hamil, merasakan mengandung seorang anak, dia akan ingat pula penderitaan ibunya ketika mengandung dirinya. Apa maknanya? Seharusnya tak ada alasan seorang perempuan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, karena dia sendiri pun merasakan. Oh payah Pak Ustaz, istri kan harus taat suami, payah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya perlu memilih menantu yang soleh, yang ketika menantu itu kita terima jadi menantu kita, tidak justru menghambat hubungan istrinya terhadap orang tuanya. Tahu dia kalau istrinya ini bukan dia yang besarkan, dia cuma terima beres saja, udah sarjana, udah bisa cari kerja, bukan dia yang besarkan, orang tuanya. Maka jangan putuskan hubungan istrinya terhadap mertuanya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi jasa orang tua yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Wa fisaluhu fi amaini, yakni menyusuinya selama dua tahun. Tadi ketika mengandung Allah tak sebut durasi, tetapi ketika menyusui, kenapa Allah sebut durasinya dua tahun? Karena kandungan itu urusan Allah. Tetapi ketika menyusui itu pekerjaan manusia, maka perlu Allah berikan ketegasan. Ini pendidikan. Ini masuk dalam kemukjizatan sains dalam Al-Quran, yakni ilmu biologi. Banyak hikmah dari seorang ibu yang menyusui anaknya selama 2 tahun. Apa yang pertama? Kuat ingatannya. Yang kedua, kuat fisik. Orang dulu mana ada sekolah itu pakai buku. Dulu orang tak kenal SGM. Atuk dulu ada SGM tuh zaman itu. Susu kaleng ada. Mana ada. Mak saya masih cerita lagi.
Mereka dulu menulis tuh di lantai. Lantai terbuat dari pasir. Menulis guru di papan tulis, dia nulis di lantai itu. Dihapus guru di papan tulis, dia pun ikut hapus. Kemana pergi apa tulisannya? Di akal, kuat akal. Pikiran, ingatannya kuat. Yang kedua, fisik kuat. Anak-anak sekarang main-main sepeda, terjatuh, patah tulang. Kalau orang dulu naik sepeda, kalau saya tahu namanya sepeda untung. Itu tidak bisa langsung ketika bawa sepeda itu 2 kaki naik, tidak bisa kan? 1 kaki lu kena di tiang melintang ini tinggi. Jalan lu sepeda itu baru bisa dimasukkan kaki 1 lagi. Itulah ekstrimnya sepeda orang dulu, tinggi. Itu dibawa orang pergi menderes, ngotong kalau bahasa kampung kami, ngotong karet. Jalan licin-licin, kadang-kadang tepi jurang, terjatuh orang, tidak sampai patah tulang orang. Karena kuat tulangnya, kuat akal, pikiran, hafalannya, kuat fisik. Apalah hikmahnya ibu yang menyusui anaknya 2 tahun. Ketika dia menyusui anaknya 2 tahun, itu detak jantung ibu sama detak jantung anaknya selama 2 tahun itu dekat detakan. Dekat secara psikologis anak dan ibunya. Coba bayangkan bagaimana dengan keadaan perempuan yang wanita karir. Paling lama orang kalau cuti melahirkan itu berapa lama? 3 bulan. Jadi apa dia buat menyusui anaknya? Susu sapi. Dah besar nanti anak ini tidak mau diam. Diamlah, tidak mau anak ini diam. Lama-lama macam sapi kau tengok. Karena memang susunya susu ditambah sumpah mamaknya macam lama-lama betul-betul perangai macam sapi. Banyak tuh di pondok saya itu wali muridnya selalu curhat ketika ngantarkan anaknya. Pak Ustaz, anak saya ini tidak pernah curhat sama saya, tidak mau diatur Pak Ustaz. Dalam hati saya, ibu aja orang tua tidak bisa ibu ngaturnya. Ngapa ibu datangkan ke sini? Bagaimana dengan macam mana kami mengatur dia? Ibu sendiri orang tua tidak bisa ngaturnya. Kadang-kadang ada niat orang ini ngantar anaknya ke pondok, dianggapnya pondok ini macam penjara, bisa merubah penjahat menjadi orang baik. Penjara aja banyak yang gagal. Itulah beratnya tugas di pondok nih. Kadang-kadang enak curhat di luar. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari kecil orang tua tak pernah mendekatkan diri dengan anaknya. Dia terlalu jauh pikiran orang tua, ingin anaknya hidup senang, tak sama dengan dia. Sehingga suami istri bekerja menghabiskan waktu. Jam berapa? Itu waktu sholat, waktu syuruknya Pak? Tambah 12 Pak. Oh tambah 12, siap. Takut nanti lontong basi Pak. Banyak orang tua orientasinya ini harta. Apalagi dengan hidup serba instan sekarang. Banyak orang baru nikah tak sabar menjalani hidup. Baru nikah ambil rumah kredit. Sekarang UMR berapa? 3 juta. 3 juta kan? UMR 3 juta. Ambil rumah kredit sekarang paling murah itu 1.100.000 tipe 36. Berapa tinggal duitnya? 2 juta. Ambil motor
kredit NMAX pula 1.500.000 sekarang kan itu modelnya. Ini mohon maaf yang punya NMAX nih, tinggal berapa gajinya? Beli token 500.000 sebulan karena pakai AC. Nak beli TV, oh nggak mau sabar, kredit. Oh, kursi belum ada, masa rumah ada kursi nggak ada, malulah nanti kalau datang tetangga. Kredit kursi. Alah bang, kemarin kasur kita nikah nih bang, kasur Olimpik, lemari Olimpik, karena isi kamar tuh yang penting jadi aja nikah, gantilah bang. Akhirnya apa? Kasur kredit, lemari kredit. Mudah-mudahan mahar bininya nikah pun tidak kredit. Udah banyak kredit, macam mana solusinya? Orang rumah pun harus ikut bekerja. Dulu orang lama orang punya rumah, sabar orang menjalani hidup. Sekarang tak sabar orang menjalani hidup. Akibatnya apa? Anak yang menjadi korban. Peran istri sebagai madrasatul ula di rumah menipis, berkurang. Saya alhamdulillah 3 tahun nikah, sebulan saya numpang rumah emak saya. Malu karena saya sendiri laki-laki, mandi subuh tuh mohon maaf, malu minta ampun. Awak adik-beradik perempuan. 3 tahun saya nikah, 3 tahun saya ngontrak. Saya tinggal di Rawabening Arengka, ngontrak saya. Terbayang saya teror-terornya debt kolektor itu tiap bulan. Nggak nikmat kredit tuh bu. Saya pernah dulu ketika bertugas jadi imam paripurna di Rumbai, Jalan Kartika Sari, saya buka pondok di Pandau, Desa Baru sana. Pulang balik. Jadi kalau hujan tuh kadang-kadang nggak sanggup pakai mantel. Akhirnya saya kreditlah mobil. Baru nikah kena ujian ekonomi. Ya, alhamdulillah sampai sekarang tak ada saya ambil gaji dari pondok karena saya tak ikut ngajar di sini. Ini apa gaji saya? Saya nggak ikut ngajar, nggak ikut bekerja, hanya mencari donatur, hanya mencari dana impak orang untuk membangun. Apa pula gaji saya itu? Saya nggak ikut ngajar. Jadi pernah saya mau khutbah di Gobah, ada masjid Thaibah namanya. Sampai di parkiran tuh datanglah WhatsApp debt kolektor. Saya buka map, saya telusuri map, rupanya alamat saya. Mobil nih udah mau jalan 2 bulan tak terbayar. Apa kata dia? Jangan ragu bang, abang posisi di mana bisa saya ambil mobil abang. Sedang khutbah tuh saya, terbayang saya itu Ustaz. Cemana selesai khutbah nih, ditarik orang mobil nih, malunya minta ampun. Nggak nyaman berkredit. Lebih nyaman lagi kita menabung. Susah menabung Pak Ustaz, tabungkan ke emas. Saya alhamdulillah dulu S1, ini curhat aja lagi. S1 dulu jurusan saya tafsir hadis, sama dengan Pak Imam ya, tafsir hadis. Tapi ada keahlian saya yang lain. Apa itu? Pegadaian. Karena ketika saya S1 tinggal di masjid, supaya bisa bayar uang semester, saya gadaikan ijazah saya supaya bisa minjam kas masjid bayar kuliah. Ketika S3 sekarang, keahlian saya jual beli emas. Saya beli emas kemarin, nabung untuk kata orang rumah, bang belilah emas, nanti kalau ditabung-tabung duit terpakai duit. Saya beli emas, 2 emas 4.700.000 saya jual kemarin untuk bayar uang semester 4.100.000. Alhamdulillah ahli saya jual beli emas, tapi
rugi. Gitulah cara nabungan. Jadi kembali kita ke ayat tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah Allah mengingatkan kita atas jasa orang tua kita. Belum lagi kita membayangkan bagaimana seorang ibu yang melahirkan antara hidup dan mati. Orang tualah yang selalu memikirkan kita meskipun kita tak pernah memikirkan dia. Pasti terasakan bagi kita yang sudah punya anak. Ketika satu waktu kita lihat anak kita itu, pasti dalam hati terbesit doa. Ya Allah, panjangkanlah umur anak, jadikanlah anak yang soleh. Betul kan? Semoga dia jadi orang yang lebih sukses dari aku, ya Allah. Orang tua lah yang rela berpanas-panasan untuk bisa menafkahi anaknya. Bukan hanya berpanas-panasan, meneteskan keringat, bahkan darah. Untuk apa? Supaya anak dapat hidup lebih baik dari dirinya. Orang tualah manusia yang rela mengatakan, ibu, bapak sudah kenyang nak, makan. Orang tua yang rela makan kerak nasi, yang penting anak makan yang paling enak. Orang tua rela memakai pakaian yang compang-camping, yang penting anak pakai seragam yang terbaik. Rela pakai sendal yang disambung pakai tali, yang penting anak pakai sepatu yang terbaik. Tapi anehnya, meskipun orang tua rela berpanas-panasan seumur hidupnya untuk bisa menghidupi anaknya, tapi begitu sedikit anak yang mau menahan panasnya matahari 5 menit saja ketika menziarahi kuburan orang tua. Sekali setahun dia cuma jenguk orang tua yang di kuburan. Tapi 5 menit saja dia menahan panas matahari pun tidak sanggup. Sementara orang tua 50 tahun bahkan lebih rela berpanas-panasan untuk bisa menghidupi anak. Ada kisah yang menarik, Bapak Ibu. Ada seorang pemuda di zaman Rasulullah yang tinggal di negeri Syam. Dia punya ibu yang berpenyakit. Laki-laki pun ada penyakit. Salah satu penyakitnya itu seperti penyakit kulit. Dia hidup di zaman Rasulullah, tapi tak layak disebut sahabat. Karena sahabat itu kriterianya berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah. Kalau dia hanya berjumpa tak beriman, Abu Jahal. Tapi dia beriman tak berjumpa, itu contohnya pemuda ini. Pemuda ini selalu sangat merindukan berjumpa dengan Rasulullah. Tapi apalah daya, emaknya sakit, tak bisa dia tinggalkan. Suatu hari emaknya ini berkeinginan untuk pergi haji. Tapi pemuda ini mulai gelisah karena dia tahu fisiknya tidak kuat. Bagaimana caranya? Dia beli anak lembu. Dia gendong anak lembu ini setiap hari ke kaki gunung, ke atas gunung. Banyak orang-orang yang melihat, oh, pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Orang-orang berkata, sudah gila Uwais Al-Qarni. Anak lembu pun digendong. Semakin hari semakin berat lembu ini. Semakin hari pula dia angkat lembu ini pulang balik naik ke atas gunung. Ternyata apa yang diinginkan oleh Uwais Al-Qarni, supaya dia kuat menggendong emak. Inilah yang diwasiatkan kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya. Nanti
ada seorang pemuda yang mempunyai tanda di tangannya, ketika engkau jumpa dengan pemuda tersebut, mintakan doanya. Begitulah hebatnya pemuda ini, Uwais Al-Qarni ini, sampai sesosok Umar bin Khattab pun selalu setiap musim haji mencari-cari di mana pemuda. Padahal Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata apa sebabnya? Sebab ketaatan bakti Uwais Al-Qarni terhadap ibunya. Pernah memang Uwais Al-Qarni mencuri-curi waktu untuk berjumpa, pergi ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi ketika dia sampai ke rumah Rasulullah sedang pergi berperang, tak berjumpa. Pun begitu sampai berita ketaatannya ke telinga Rasulullah perintahkan, wasiatkan kepada para sahabat supaya meminta doanya. Apa maknanya? Untuk menginginkan sebuah keberhasilan, jangan jauh-jauh, pintakanlah doa dari ibu. Berbaktilah kepada kedua orang. Kalau mau doa yang mujarab, jadilah seorang anak yang berbakti. Betapa banyak sudah catatan keberhasilan seseorang, itu tak lepas dari keberhasilannya taat kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang masih ada orang tua yang masih hidup kedua-duanya, itu sebenarnya surga masih begitu dekat dengan kita. Kenapa demikian? Al-jannatu tahta li aqdamil ummahatiha. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu masih ada, berarti surga itu masih mudah kita gapai. Dengan cukup berbakti kepada ibu, maka begitu mudahnya kita menggapai surga. Tapi kalau orang tua sudah tak ada, semakin berat rasanya untuk menggapai surganya. Maka siap, udah bunyi tadi. Maka di momen subuh hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat jasa orang tua dan kita tutup insyaallah dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilihat oleh mata kami ya Allah, dosa yang didengar oleh telinga kami, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja ataupun tak sengaja. Waghfir dhunuba abaina wa ummahatina. Ya Allah, terkadang ayah kami lalai sholatnya ya Allah, batal puasanya ya Allah disebabkan ingin menafkahi kami ya Allah. Ibu kami ya Allah lalai sholatnya, batal puasanya ya Allah disebabkan melahirkan kami, mengandung kami, bahkan menyusui kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami sebagai penyebab ayah dan ibu kami Engkau siksa ya Allah. Sudah begitu banyak penderitaan ya Allah ketika mereka hidup di dunia lewat permintaan kami ya Allah, lewat sifat-sifat manja kami ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ayah kami ya Allah keringat dikucurkan, tenaga dihabiskan, bahkan darah pun dikorbankan. Ibu kami ya Allah 9 bulan lebih mengandung kami ya Allah, antara hidup dan mati ketika melahirkan kami ya Allah. 2 tahun lamanya menyusui kami ya Allah.
takkan mampu ya Allah, sehebat apapun bakti kami ya Allah, takkan mampu mengganti satu petikan tangis ibu kami ketika melahirkan kami ya Allah. Kami hanya mampu berdoa kepadamu ya Allah, sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami, membesarkan kami sejak kecil ya Allah. Ya Allah, apabila ibu dan ayah kami telah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah. Jadikan kubur mereka dari taman-taman syurga ya Allah. Wa la taj'al qubrahum qubratan min kufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya ya Allah dari hembusan api neraka ya Allah. Ya Allah, berikan kami rizki untuk bisa bersama mereka lagi di surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah. Mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.